ini. Kita bersyukur, kita bersukacita karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh tetap ada, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tahu segala sesuatu berkat kasih Tuhan, dan kita tahu sinar kemuliaannya selalu menaungi hidup kita sehingga kita boleh tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita mujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Hanya Dialah Allah yang layak untuk kita puji, layak kita sembah. Dialah yang memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan sinar-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap Tuhan berjalan Tuhan di tengah sinar-Mu yang menerangi setiap kehidupan kami. Kami tidak akan tersesat Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sungguh mulia. Tiada Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami selalu ingin Tuhan selalu ada dalam hadirat-Mu. Kami ingin Tuhan selalu ada di sisi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu.
dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Kami boleh tiba tempat ini Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan, dan kami akan mempersiapkan Tuhan setiap pujian kami, nyanyian kami dari mulut hati kami Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami akan memulaikan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu ada setiap pagi, setiap waktu. Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya. Kita tahu Tuhan selalu mengiringi setiap kehidupan kita. Dimanapun kita pergi berada, Tuhan selalu ada dalam hati kita. Dan kita tahu Tuhan selalu hadir ketika kita mencari Dia. Dimanapun kita pergi, di kiri kanan kita selalu Tuhan yang menopang, selalu menjaga. Dan kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar menghadapi segala sesuatunya. Kita nyanyikan kiri kananku ada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh.
bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, terus bersamaku. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita terima selalu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Kita percaya apapun yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, ketika kita imani, pasti terjadi. Haleluya. Kita terima janji Allah. Dan Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan sebagian dari firman yang sudah Tuhan sediakan bagi kita melalui hambanya yang akan melayani kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, sehingga kita boleh menerima segala berkat firman Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi kita. Tuhan
tahu segala apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia di dalam setiap kita mengiring Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tahu, Tuhan selalu memberikan segala yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan yang menyelidiki hati kita, dan kita percaya apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, semua adalah yang terbaik bagi kita. Kita akan menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri kembali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Engkau yang menguji setiap hati kami Tuhan.
Tapi kami yakin Tuhan, kami boleh tetap bertahan Tuhan di tengah setiap kehidupan kami, di tengah setiap gelora Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau tetap setia Tuhan mengiringmu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, karena Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang tak pernah Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, ajaib nama-Mu Yesus, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sudah melihat Tuhan segala Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami, kami melihat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tak tahu Tuhan, bagaimana kami hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami berpasrah Tuhan, kami berserah Tuhan hanya dalam kekuatan tangan-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Untuk selanjutnya akan serahkan pada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu boleh menyembah Tuhan, boleh ada dalam hadirat Tuhan, boleh merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik sebagai worship leader, singers di multimedia, pemain musik. Dan kami bersyukur kami boleh ada saat ini
untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah melalui Roh-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini adalah benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi jemaat-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu, supaya kami mengerti dan kami memahami apa yang akan kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita buka di Markus pasal 9. Kita akan baca Markus pasal 9 ayat 14 sampai ke 29. Ya, kalau sudah ketemu, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat yang ganjil, ya. Saya akan mulai 2, 3. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang anak itu membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Kita baca sama-sama ayat 29. Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini backgroundnya ayat ini adalah ada anak yang kerasukan roh jahat, ya. Kemudian kita melihat ada serangkaian peristiwa, rohnya akhirnya diusir oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, dan ada satu pelajaran yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus di bagian akhir dari ayat
dari perikop ini, yaitu ayat 29 ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pelajaran yang mau kita pelajari dari satu perikop ini ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin sampaikan bahwa kerasukan setan, roh jahat itu memang nyata ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kuasa-kuasa seperti ini itu ada, tapi bukan berarti terus kita karena nyata terus kita jadi takut, bukan. Jadi di kalangan anak Tuhan itu saya lihat ada dua ekstrim Bapak Ibu. Ekstrimnya itu begini, yang paling sini katakanlah kiri gitu ya, ekstrim kiri itu sama sekali tidak percaya yang gitu-gitu ya. Oh, sekarang sudah zamannya kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan ya. Kalau ada hal-hal yang berbau-bau magic itu pasti ada penjelasannya, jadi jangan dilihat, jangan diperhatikan ya. Itu ekstrem kiri Bapak Ibu. Jadi nggak percaya, diceritai tentang setan nggak percaya, diceritai tentang roh jahat nggak percaya. Tapi celakanya orang yang di ekstrem ini juga nggak percaya karunia Roh Kudus ya, kesembuhan dari Tuhan, mujizat, itu nggak percaya. Pokoknya nggak percaya yang gitu-gitu. Percayanya itu semua yang bisa dinalar katanya gitu ya. Lalu ada ekstrim yang kanan. Oh, yang kanan ini yang kita sebut dengan ngeroh ya. Nah, yang ekstrim kanan ini ekstrim sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Semua dikaitkan dengan roh jahat, dengan setan atau dengan dunia roh ya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa Alkitab itu sebagaimana adanya ya, itu satu kebenaran yang mengakui bahwa dunia roh itu memang ada. Tetapi saya mau komentari dulu yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan ini sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit ada roh gitu ya. Nanti kalau jalan gitu tiba-tiba itu di pojokan situ ada anak kecil berdiri-berdiri, mana nggak ada yang kelihatan gitu ya, cuma orang ini yang kelihatan gitu ya. Nah, ini ekstrim sebelah sini Bapak Ibu ya. Nanti kalau dia kesandung, waduh, wah ini ada roh jahat yang nggak seneng sama saya gitu ya, padahal dia nggak lihat ada batu di situ ya. Ini ekstrim sebelah sini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan di sini ada anak yang kerasukan roh ya. Nah, saya cerita sedikit pengalaman saya tentang hal-hal seperti ini ya. Itu walaupun tidak sering, tapi saya pernah ya, saya melihat orang yang kerasukan setan Bapak Ibu, dan itu benar, bukan dari kata orang, tapi jadi saya memang lihat sendiri. Itu di satu tempat retreat di Bukit Doa, saya lupa di mana ya, Tawangmangu atau di mana. Waktu itu saya ikut ada ibadah, kemudian di situ kebetulan ada satu sesi dari kelompok lain. Jadi ada kelompok doa lain sedang mendoakan orang yang kerasukan setan. Oh, itu beneran Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak diceritai, saya lihat sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu meragukan ya berarti tidak percaya sama saya ya. Ya nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya memang melihat. Itu waktu saya masih remaja ya. Jadi masih sekitar 16-17 tahun lah ya, jadi masih sekitar mungkin 20 tahunan lebih ya waktu itu. Nah, di situ saya melihat orang kerasukan setan ini tenaganya itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini cewek ya, anak wanita gitu, itu dipegangi oleh itu hampir 10 orang laki-laki, maksudnya dipegangi supaya tidak merontah gitu ya, karena mau didoakan. Oh, itu tidak bisa Bapak Ibu, lepas semua ya. Yang cowok-cowoknya itu terpental semua, tenaganya kuat sekali ya. Nah, terus suaranya berubah Bapak Ibu, jadi saya sampai ngeri. Waktu itu kebetulan saya dan kelompok yang saya ikuti ya juga mau berdoa, tapi tidak bergabung dengan kelompok yang sedang mendoakan ini. Jadi cuma lewat gitu ya, terus lihat dari agak jauh gitu. Terus saya lihat, wih, kok sampai seperti ini ya, ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oh, teriak-teriak ya, suaranya itu enggak kayak suaranya manusia ya. Nah, tapi puji Tuhan enggak lama setelah itu saya melihat bahwa anak perempuan ini dipulihkan. Jadi saya percaya waktu itu kuasa gelapnya sudah dilepaskan, sudah kembali normal Bapak Ibu. Jadi kerasukan setan itu memang ada, jadi roh jahat itu ada. Terus yang kedua, waktu itu sudah usia pemuda ya. Nah, saya diajak sama, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Kak Doni ya, Doni Tatimu, pendeta Doni Tatimu itu waktu itu masih pelayanan di sini, dan saya ditelepon sama Kak Doni untuk ternyata ada waktu itu anak remaja atau
saya agak lupa ya, pokoknya ada anak yang minta didoakan ya, karena ya itu tadi ada gangguan roh jahat. Jadi kami berkumpul di sini di gereja ini, sudah di gedung ini kalau nggak salah ya. Nah, berdoa, kami berkumpul anak-anak remaja, terus mendoakan anak yang kerasukan setan, dan itu memang suaranya berubah, matanya itu tatapannya lain semua, Bapak Ibu. Nah, tapi saya nggak akan membahas tentang hal itu lebih lanjut ya. Saya cuma mau sampaikan bahwa kerasukan setan itu memang ada. Jadi kuasa-kuasa gelap itu ada. Tapi karena setan itu ada, maka kuasa Tuhan itu juga ada, nyata. Amin. Bahkan jauh lebih besar ya. Nah, hari ini sebenarnya yang mau kita bahas itu tentang iman dan tentang doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, poinnya apa? Mari kita lihat di kisah yang disampaikan di Markus pasal 9 ini ya. Nah, ini backgroundnya begini, Tuhan Yesus itu lagi kembali dari, kalau Bapak Ibu mundur pembacaannya di sini itu tentang Tuhan Yesus setelah dimuliakan di atas gunung. Jadi ada murid-murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus yang diajak ya, dan mereka baru melihat Tuhan Yesus dimuliakan ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus Kristus dan tiga murid Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus kembali dari gunung setelah dimuliakan tadi ya. Nah, kemudian mendapati ada murid-murid yang lain. Itu lagi dikerumuni banyak orang gitu ya. Dikerumuni banyak orang, kemudian ternyata ada yang lapor gitu ya. Nah, seorang dari orang banyak itu berkata, yang ternyata ini ayah dari anak yang minta didoakan tadi ya. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa ya. Jadi kasihan sekali ya. Bahkan sampai kejang ya. Nah, Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus ini diminta oleh ayah anak ini ya, karena Tuhan Yesus nggak ada di situ, murid-muridnya diminta untuk mengusir. Tapi apa yang terjadi? Ternyata murid-muridnya tidak bisa ngusir ya. Nah, lalu responnya Tuhan Yesus bagaimana? Tuhan Yesus ternyata marah ya. Kok tahu kalau marah? Kita bisa lihat di ayat yang ke-10. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi rupanya Tuhan Yesus langsung negur ya. Ini karena ketidakpercayaan ya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Aku harus sabar itu berapa lama lagi? Terus dibawa anaknya ke sini ya. Nah, oke. Poin yang pertama yang kita pelajari dari ini Bapak Ibu adalah bahwa kuasa ya itu datangnya dari percaya atau iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus dan terhadap firman-Nya. Amin. Nah, kehidupan orang percaya itu seharusnya penuh dengan kuasa. Ya, nah ketika saya mengatakan ini bukan berarti bahwa saya sudah mengalami 100%. Saya harus setiap hari saya katakan bertobat Bapak Ibu ya. Bertobat dan berbalik, kemudian naik lagi ya, bertobat lagi, terus naik lagi lebih tinggi. Artinya apa? Setiap hari kita ini disempurnakan ya. Dalam hal apa? Dalam hal iman dan percaya. Nah, kehidupan orang percaya, kehidupan Kristen itu harus penuh dengan kuasa. Amin. Artinya apa? Penuh dengan kuasa. Artinya kita tidak sama dengan orang dunia ya. Loh, apa harus selalu berbeda ya? Jadi harus pokoknya ndak boleh kelihatan sama ya. Harus terus sukacita ya. Kan firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa ya. Apa ndak boleh kena masalah ya? Apa ndak boleh ngalami kesesakan? Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Namanya hidup ini pasti ada masalah ya, betul ya, nggak usah diundang, nggak usah diciptakan masalah itu, makanya jangan cari masalah Bapak Ibu ya, nggak usah dicari, dia datang sendiri ya. Nah, masalah itu datang, pergumulan itu ada, tapi yang membedakan ini adalah anak Tuhan itu tidak merespon sama seperti orang dunia. Amin. Nah, apa boleh takut? Oh boleh ya, boleh sejenak takut pasti boleh ya. Kalau enggak pernah takut berarti bukan manusia ya. Nah, enggak tahu apa itu. Nah, takut itu pernah, boleh. Tapi kita tidak terus tinggal dalam ketakutan atau khawatir, dalam kekhawatiran terus ya. Kalau kita tinggal di dalamnya, nah itu respon yang salah.
boleh kita takut ya, namanya orang hidup itu kan pasti punya planning ya, punya rencana, terus punya antisipasi ya. Wah, ternyata kalau tidak berjalan sesuai rencana kita pasti kerasa nggak enak. Tetapi responnya harus beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia responnya ya mulai dari marah-marah, emosi, menyalahkan, ya kan? Terus apa lagi? Ya panik ya, terus cari bantuan sana sini, nabrak sana sini, ya kan? Bahkan juga akhirnya cari bantuan spiritual. Nah, ya. Jadi ternyata orang hidup di dunia ini kita harus akui nggak bisa lepas dari yang namanya spirit atau spiritual, kehidupan rohani, kehidupan roh, ya. Nah, orang dunia pun ternyata juga cari pertolongan dari hal-hal spiritual, ya. Tapi bukan dari Tuhan, sayangnya itu. Nah, jadi orang percaya itu ngalami masalah, ngalami pergumulan seperti orang dunia, sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetapi yang membedakan adalah respon kita. Mengapa kok responnya bisa lain? Karena kita iman, kita mengimani, kita percaya bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Itu yang membedakan. Nah, dari respon ini ya itu akan berdampak dengan bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah nanti hidupnya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan ya, atau penuh dengan percaya, berserah pada Tuhan ya, dan penuh dengan keyakinan bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Nah, itu yang membedakan dengan orang dunia ya. Jadi yang pertama, hidup orang percaya itu harus ada iman atau percaya ya kepada Tuhan pribadinya, kepada Tuhan Yesus ya, dan kepada Roh Kudus. Nah, itu yang nanti membedakan hidupnya ada kuasa atau tidak ya. Orang dunia tidak punya kuasa ya, tapi orang percaya hidupnya diliputi dengan kuasa, dengan kekuatan dari Allah. Amin. Dengan power ya. Nah, karena apa? Karena kita imani, kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Tadi pujian mengatakan ya, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Nah, percaya bahwa kiri kanan kita ada Tuhan ya. Nah, jadi itu bukan cuma pujian atau nyanyian, tapi itu satu fakta Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya. Nah, saya itu punya saya punya teman gitu ya, yang seperti yang tadi sudah saya singgung ya. Dia ini kalau pas kita berada di ruangan yang sama gitu, dia itu suka memandang jauh gini ya. Nah, terus saya tanya, ada apa sih? Ya, itu loh, ada yang baju kuning itu di sana. Terus saya lihat, mana ada orang baju kuning, orangnya aja enggak ada gitu ya. Oh iya, ini sekarang sudah pergi dia gitu. Nah, jadi tiap kali dia bersama dengan saya itu yang ngomong-ngomong normal gitu, tapi ada kalanya dia akan seperti kayak ndak fokusnya. Nah, itu berarti saya sudah tahu, oh ini berarti dia sedang dalam tanda kutip melihat sesuatu gitu ya. Nah, itu katanya indigo Bapak Ibu ya, katanya begitu. Nah, sebenarnya yang mau saya sampaikan apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di pikiran kita atau apa yang ada di benak kita ya, itu mempengaruhi cara kita hidup, cara kita bersikap. Nah, teman saya ini karena bisa ngelihat kayak gitu ya, atau setidaknya dia punya pikiran bahwa dia sedang melihat itu membuat responnya jadi berbeda. Nah, jadi kadang dia terhenti sendiri, dia ngelihat gitu ya. Nah, kenapa saya tidak melakukan yang sama gitu ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ngamati saya pernah enggak saya tiba-tiba berhenti terus ngelihat ke atas gitu ya? Atau ngelihat ke bawah gitu ya. Nah, kenapa saya tidak melakukan itu? Karena di pikiran saya memang saat itu ya saya enggak sedang melihat apa-apa. Ngerti ya? Nah, yang membedakan itu mindset, cara berpikir. Teman saya itu jadi seperti itu karena pikirannya, karena dia menyangka atau dia mengira dia sedang ngelihat. Terlepas dari dia ngelihat beneran atau enggak, tapi itu berdampak ke responnya, betul ya. Nah, cara kita berpikir, pola pikir kita itu berpengaruh sama cara kita hidup. Nah, dengan kata lain saya mau katakan bahwa iman kita kepada Tuhan itu mempengaruhi cara kita hidup. Apa yang kita percayai, apa yang kita yakini,
itu mempengaruhi cara kita hidup. Amin. Betul ya. Nah, jadi hidup itu dipengaruhi oleh cara berpikir, mindset. Nah, kalau iman itu kita taruh di pikiran kita, bahkan di hati kita, ya. Nah, karena hati itu sebenarnya pikiran Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berkata bahwa aduh, hatiku sesak, itu karena jantungnya kita lagi berdegup keras karena ada yang kita pikirkan. Jadi kita itu panik, ngefeknya ke sini gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti hati itu di sini, bukan. Hati itu pikiran ya di sini semua, di otak semua ya. Jadi ada di mindset. Nah, iman itu juga di sini sebenarnya. Jadi kalau kita ganti pola pikir yang lama dengan iman kepada firman Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada pribadi Tuhan sendiri, maka cara kita mikir akan beda. Amin. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu akan berdampak sama cara kita hidup. Ketika kita mendengar berita, ya, ketika kita melihat masalah, ketika kita mendengar ada kepanikan di kiri kanan, karena ada iman, karena ada percaya, responnya lain, ya, lain. Orang dunia kenapa? Kok katanya menggunakan nalar, menggunakan otak, tapi kok masih cari ya kuasa gelap, orang pintar, cari dukun, bener ya? Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, model kayak Gunung Kawi ya, tahu Gunung Kawi ya? Itu tempat untuk cari pesugihan atau tempat-tempat yang lain ya, yang katanya untuk cari pesugihan, nanti bertapa di situ ya, katanya harus cari ayam merah, ayam hitam, ayam putih, ayam hijau, ya dicet aja Bapak Ibu ya, gampang. Nah, kenapa kok tempat-tempat seperti itu penuh? Karena apa? Karena ternyata orang dunia pun tuh perlu bantuan spiritual ya. Nah, sama Bapak Ibu, kita orang percaya ini tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bantuan rohani. Dari mana? Dari Tuhan ya, dari Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sudah jelas orang dunia aja cari yang gitu-gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya jelas manusia ini tidak bisa hidup sendiri dengan kekuatannya sendiri. Betul ya? Nggak bisa. Kita ini tidak ada apa-apanya ya. Pandemi COVID-19 ini sudah membuktikan kalau kita ini tidak mampu berbuat banyak ya, dengan kekuatan kita ya. Dikasih pandemi sekian banyak, semua sektor goncang semua ya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini tidak berdaya. Sudah waktunya kita bangkit dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Dia. Amin. Nah, jadi yang percaya, yang pertama ya, kuasa itu datang dari iman, dari kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Nah, ternyata murid-murid Tuhan di kisah ini tidak bisa Bapak Ibu menyembuhkan, tidak bisa mengusir roh yang tadi merasuki anak itu. Langsung ditegur sama Tuhan Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya ya. Nah, dengan kata lain Tuhan Yesus menegur langsung bahwa kamu ini tidak percaya kepada aku ya, gak percaya kepada kuasa nama Yesus. Kita bisa bandingkan dengan kehidupan murid-murid setelah penuh dengan Roh Kudus ya. Setelah hari Pentakosta, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus itu penuh kuasa Bapak Ibu. Betul ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, bayangannya Petrus itu lewat bayangannya loh Bapak Ibu, itu nyembuhkan orang ya. Sapu tangan itu didoakan oleh para rasul karena mereka begitu banyak permintaan doa, itu diberikan ke orang yang sakit sembuh ya. Begitu luar biasa kuasanya. Karena apa? Karena iman kepada nama Yesus. Amin. Nah, jadi yang pertama, kuasa nama Yesus ya, itulah yang mendatangkan iman kepada kuasa nama Yesus, itulah yang mendatangkan kuasa. Amin. Nah, lalu yang kedua, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan kepada ayah dari anak ini ya. Jadi saat itu ayah anak ini berkata di ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi ayahnya ini ngomong, Tuhan kalau engkau dapat ya, kalau bisa ya, sembuhkan anakku. Langsung Tuhan Yesus ngeresponnya, ini Tuhan Yesus bukan tersinggung Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus itu ingin mengajar sesuatu ya. Katamu jika engkau dapat, terus dilanjutkan dengan apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya. Jadi sekali lagi, poin yang kedua adalah bagi kita yang percaya tidak ada yang
mustahil, nggak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah sering dengar kesaksian-kesaksian ya, bahkan dari jemaat sendiri ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa ya, ada masalah, ada kesesakan, tapi Tuhan datang menolong, meluputkan. Itu membuktikan bahwa bagi kita yang percaya itu tidak ada yang mustahil, betul ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan, kita tetap percaya, pegang iman di dalam kuasa nama Yesus. Ada kuasa, ada pertolongan, ada kesembuhan. Amin. Ya. Nah, apapun yang terjadi, ya, apapun yang kita dengar, tetap punya iman bahwa Yesus ini sanggup melakukan segala hal. Amin. Ya, apapun yang kau alami, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan manusia yang bisa menolong, andalkan Tuhan. Dia sendiri yang akan menolong. Amin. Ya. Dan caranya jangan dibatasi, tidak terbatas ya. Nah, lalu kita lihat ini poin yang ketiga ya, sekaligus ini poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, setelah ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, kemudian Yesus menegur roh itu ya, dan kemudian roh itu keluar. Nah, lalu setelah kejadian ini Yesus pulang ke rumah ya, di ayat yang ke-28 bersama dengan murid-muridnya. Terus murid-muridnya tanya ya sama Tuhan Yesus. Ketika sendirian, mereka tanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Nah, jawabannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita lihat di ayat 29. Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Loh, kok pindah topik? Ya, kalau kita lihat terasa enggak topiknya sepertinya pindah. Tadi Tuhan Yesus di hadapan banyak orang ya, ketika murid-muridnya enggak bisa nyembuhkan, Tuhan Yesus langsung ngomong apa? "Hai angkatan yang kurang percaya." Ya. Tapi ketika ditanya sendiri, Tuhan Yesus ngomong, "Ya, ini sebenarnya gini ya, kira-kira ya bahasanya seperti itu ya. Ini enggak bisa diusir kecuali dengan berdoa." Kok sepertinya ada perbedaan? Apakah Tuhan Yesus lagi jaim ya? Jadi ketika dilihat orang banyak, dia pengen nunjukkan ya bahwa dia hebat, murid-muridnya enggak. Bukan Bapak Ibu, bukan itu ya. Nah, ternyata ada hubungan antara iman dan doa. Jadi sebenarnya topiknya tetap sama. Murid-murid Tuhan Yesus ini enggak bisa ngusir karena pada saat itu mereka tidak bisa dikatakan tidak percaya ya, tidak percaya kepada kuasa Tuhan, kepada nama Yesus. Jadi tidak ada iman, kuasanya tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus itu kehidupan yang dipenuhi dengan doa. Ada kehidupan doa yang dipelihara, betul ya. Nah, bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa berdoalah senantiasa. Ya, kalau di bahasa Inggris, di terjemahan bahasa Inggris dikatakan pray without ceasing, artinya berdoalah tanpa berhenti. Nah, apa maksudnya? Nah, ini kita masuki dulu atau kita dalami sedikit tentang doa Bapak Ibu, setelah itu kita kembali lagi. Nah, berdoa itu artinya apa? Komunikasi dengan Tuhan ya. Apakah berdoa itu harus selalu dengan sikap yang sudah istilahnya sudah pakem gitu ya, harus lipat tangan gitu ya, seperti anak saya kalau diajari berdoa ya di SD atau di TK ya, untuk kelas-kelas kecil ya, lipat tangan, tutup mata ya, berdoa ya Tuhan Yesus gitu. Apakah seperti itu? Doa itu harus selalu seperti itu? Doa itu bisa seperti itu, tetapi tidak harus seperti itu. Apakah di tengah jalan bisa berdoa? Bisa. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan ya, dengan jelas mengatakan, apabila engkau berdoa ya, masuk ke kamar, tutup pintu ya, berdoalah kepada Bapa. Artinya apa? Artinya harus menyediakan waktu khusus untuk doa. Tapi bukan berarti ketika tidak sedang dalam sikap itu tidak bisa berdoa. Jadi bukan dibalik ya Bapak Ibu ya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya setiap saat itu bisa berdoa, tapi harus menyediakan waktu khusus. Sama seperti gini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kehidupan kita lihat kehidupan suami istri atau yang sudah bertunangan, yang akan melanjutkan ke pernikahan gitu ya. Lihat, bisa enggak komunikasi setiap saat? Oh bisa ya, lewat WhatsApp ya kan ya.
sayang lagi ngapain, bisa nggak? Bisa, ya sudah makan, ya bisa toh? Iya. Terus kalau pas ada banyak orang, bisa nggak ngomong-ngomong dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya? Bisa, ya bisa. Tapi perlu waktu khusus disediakan hanya berdua, ya ini untuk keharmonisan suami istri ya. Nah, supaya apa? Supaya ya terpelihara hubungannya, betul ya. Nah, tapi bukan berarti kalau pas tidak berdua, lagi banyak orang tidak bisa ngomong, tetap bisa ngomong. Nah, sama hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan ya gitu. Harus ada waktu khusus, harus ada, disediakan. Tapi ketika tidak dalam kondisi khusus itu, tidak sedang di kamar, ya, tidak sedang lipat tangan, bisa nggak berdoa? Bisa. Jawabannya tetap bisa. Jadi ketika masak bisa berdoa? Bisa, ya jangan tutup mata, nanti yang dimasukkan salah. Mau masukkan garam ya keliru, gula ya, masakannya kayak orang Jawa Tengah, muanis nanti ya. Nah, mau masukkan kecap keliru sirup ya, nah bahaya. Nah, jadi jangan tutup mata, apalagi kalau berkendaraan ya jangan tutup mata ya. Ya melek, tapi boleh enggak berdoa ketika sedang nyetir? Ya boleh aja ya, bahkan disarankan berdoa senantiasa. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu ya. Jadi intinya kehidupan doa itu ternyata berhubungan dengan iman. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi orang yang berdoa itulah yang imannya stabil atau konstan, terpelihara ya. Nah, orang yang imannya gampang goyang, saya tidak menghakimi, tetapi kalau kembali ke Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, orang yang imannya gampang goyang seperti para murid tadi, berarti kehidupan doanya, saya tidak mengatakan jelek, tapi perlu diperbaiki ya. Wah, Pak Erik ini apa doai ya. Lo beda Bapak Ibu ya, bukan jelek tapi perlu ditingkatkan ya, perlu diperbaiki ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengusir segala macam roh jahat? Karena kehidupan doanya stabil. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sebagai poin yang terakhir, peliharalah iman kita dengan berdoa. Orang yang rajin berdoa atau yang yaitu kalau bahasa sehari-harinya sedikit-sedikit Tuhan ya, itu justru yang imannya kuat, yang sedikit-sedikit Tuhan tadi. Karena apa? Karena dia mengakui Tuhan dalam hidupnya. Dia mengakui yang bisa dilakukan ini bukan kekuatannya sendiri, tapi karena Tuhan. Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun, itu semua karena Tuhan. Yang kecil juga dari Tuhan, disyukuri ya, tidak kurang rasa syukurnya. Yang besar apalagi itu lebih-lebih ya dari Tuhan ya, disyukuri, ucap terima kasih. Jadi kecil, besar, sedang, menengah, berkat ya, apapun yang kita alami semuanya Tuhan terlibat di dalamnya. Nah, itu yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang membuat iman percaya orang tersebut terpelihara ya, stabil, karena kehidupan doanya itu konstan ya. Nah, jadi ibu-ibu ya yang di sini yang suka berdoa, saya sangat hormat ya. Ya, teruskan ya kebiasaan dan kehidupan doa yang sudah terpelihara, yang sudah dilakukan, itu yang menjaga supaya iman dari ibu-ibu sekalian itu tetap kuat. Nah, bapak-bapaknya juga ya, bapak ibu di sini ya. Nah, kenapa kok ibu itu identik dengan doa ya? Karena memang biasanya kalau ada pertemuan doa yang hadir kebanyakan ibu-ibu ya. Nah, tapi bukan berarti bapak-bapaknya tidak berdoa, bukan ya. Ya, ingat bahwa kita semua baik bapak, ibu ya, remaja, putra putri tetap bisa berdoa dalam kondisi apapun ya. Amin. Tetaplah berdoa ya, supaya kehidupan iman kita itu terpelihara. Nah, hanya orang yang imannya tetap kuat itu yang memiliki kuasa dalam hidupnya. Amin. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan. Jadi memang harus hidup rohani ini harus, bukan lebih baik, bukan, tapi harus menggunakan iman. Karena ini hal-hal rohani, hal-hal yang terkait dengan roh yang tidak kelihatan. Semuanya harus menggunakan iman dan percaya ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjaga kehidupan doa kita ya, dan iman kita kepada Tuhan Yesus itu tetap kuat
ya, sehingga kita memiliki hidup orang percaya, orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Dan ujung-ujungnya bukan cuma kita yang nikmati, tapi sekeliling kita nikmati, ya, saudara-saudara kita, orang lain, bahkan nama Tuhan, ya, Bapa itu dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada siang hari ini. Segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, semua yang Tuhan Yesus buat dan kerjakan di tengah-tengah ibadah kami, semua adalah yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya itu mendatangkan keberkatan yang luar biasa. Hidup kami dipulihkan, hidup kami tidak seperti dulu lagi, tapi kami percaya hidup kami dimerdekakan, hidup kami menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dan kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini sampai selama-lamanya kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Makasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan memberkati, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan hikmat wahyu dalam hidupnya, pakai dengan luar biasa dimanapun dia pergi berada, apapun dilakukan dikerjakannya. Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja bersama-samanya untuk mendatangkan kebaikan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa dan negara kami yang kami cintai, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan tahu semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memulihkan bangsa kami ini. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, karena kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan bangsa ini. Bahkan Tuhan, pemerintahan yang ada dari pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah, apapun program yang dikerjakan untuk ke depan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mampukan pejabat-pejabat yang ada di negeri kami, terus semua roh yang takut akan Tuhan, Tuhan beri di dalam hati mereka, sehingga mereka melakukan dengan sesuatu dengan kehendak Tuhan, sehingga membawa bangsa ini semakin maju, semakin mengasihi, mencintai Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kota di mana kami tinggal juga, Jawa Timur, Surabaya ini Tuhan. Kami berdoa pemerintahan yang ada di Jawa Timur, di Surabaya khususnya, Tuhan Engkau bekerja juga bersama-sama dengan wali kota di Surabaya ini maupun pejabat-pejabat yang ada. Biarlah Jawa Timur khususnya Surabaya tetap aman, tetap tentram, karena Tuhan di tengah-tengah kota ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama. Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di kota ini, bahkan juga pejabat-pejabat yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi Gembala Sidang yang ada di Manado, bahkan juga Pak Andre dimanapun dia berada saat ini. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan pakai mereka di tengah-tengah pekerjaan apapun yang mereka lakukan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jika kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan Yesus sempurna dalam hidup kami, sebagaimana Tuhan menyertai kami tiba di tempat ini, di dalam rumah-Mu kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan kami pulang sebentar, berjalan kaki pun berkendaraan, Tuhan menyertai kami tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami
semua memimpin, melindungi kita semua mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan mengatakan amin. Amin. Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah